Salam Merdeka Belajar. Baik, saya akan memaparkan koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada fasilitator dan pengajar praktik yang selalu mendampingi dan membimbing dalam proses pembelajaran. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan mendasar: sudahkah kita sebagai pendidik mempersiapkan murid kita agar dapat hidup bermasyarakat? Hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya refleksikan dan saya sadari saya lakukan di kelas. Antara lain, pembelajaran berpusat pada guru, mengejar ketercapaian kurikulum tanpa merefleksi ketercapaian pemahaman murid, memberi materi tanpa mengaitkan dengan permainan yang syarat akan dunia anak, dan tidak menggunakan pembelajaran kontekstual. Hal tersebut saya sadari dapat menghambat perkembangan kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pemikiran atau perilaku yang berubah setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya menyadari dan menjiwai peran guru di kelas itu sebagai penuntun kodrat murid, bukan sebagai penuntut. Yang kedua, membangun suasana belajar yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini saya memperhatikan sifat dan karakter serta gaya belajar anak yang saya sesuaikan dengan kodrat zaman, bagaimana teknologi mempengaruhi gaya belajar anak, dan saya selalu berusaha menyesuaikannya. Yang ketiga, memasukkan permainan dalam alur pembelajaran sesuai dengan dunia anak yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Memang ada beberapa materi yang tidak bisa dikaitkan dengan permainan, namun saya mencoba menganalisis materi apa saja yang dapat saya kaitkan dengan permainan. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang bersifat kontekstual agar murid mendapat sumber belajar dari lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan relasi antar konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya paparkan dalam sebuah infografis. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai student center. Student center ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memusatkan pembelajaran pada murid yang menyenangkan dan bersifat kontekstual. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyesuaikan kodrat alam, yaitu sifat dan karakter anak dengan perkembangan hidupnya. Yang ketiga, berdasarkan kodrat zaman, itu menyesuaikan dengan perkembangan abad 21. Jadi pendidikan itu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Lalu pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu terjadinya perubahan budi pekerti, mencakup 3 hal, yaitu cipta, karsa, dan karya. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, yaitu memberikan teladan, ing madio mangun karso, membangun semangat, dan tutwuri handayani, memberikan dorongan. Pendidikan juga dilakukan dengan 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu pendidikan itu berubah secara dinamis dan berlangsung secara terus-menerus, juga berakar pada nilai budaya masyarakat.
Yang kedua adalah konvergensi, yaitu pendidikan yang dilakukan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman yang ada dan sesuai dengan keunikan masing-masing. Setelah saya melakukan refleksi dan menyimpulkan mengenai pembelajaran saya di modul 101, saya akan berusaha melakukan implementasi kegiatan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, penguatan profil pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah saya. Yang kedua, guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan nuansa kelas menyenangkan yang nyaman untuk murid. Yang keempat, saya akan memberikan pendidikan sesuai profil murid. Yang kelima, saya akan melakukan inovasi pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, berusaha mengenali bakat dan minat murid. Semoga dengan pemahaman dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dan guru-guru hebat lainnya dapat melakukan perubahan secara mendasar dan fundamental di kelas dengan aksi nyata yang hasil akhirnya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita saat ini. Sekian dari saya, semoga pemaparan singkat saya bermanfaat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Salam Merdeka Belajar.